Emang nyembah siapa? Kalau menurut agama saya Tuhan Yesus sih. Suara Anda kecil, Bang. Bisa dikencangin nggak? Kalau menurut agama saya Tuhan Yesus. Kapan Yesus minta sembah? Hah? Kapan Yesus minta sembah? Atau mengaku dirinya Tuhan? Sejak lahir lah. Mana ada? Eh, eh. Dikencangin dikit suaranya, Pak. Mana ada? Ada nggak kata Yesus sembahlah aku, Tuhankanlah aku? Ada tuh tertulis di Alkitab. Di mana? Di Alkitab tuh. Ya, saya punya kitab Anda. Di mana? Saya nggak pernah temuin. Oh, di mana? Ayo, kasih dalilnya. Kebetulan saya tentang agama ini tuh. Saya cuman kalau masalah itu memang saya kurang paham sih. Yang penting saya Ya, Bang, kalau Abang kurang paham, berarti Abang nggak wajib saya tanya. Abang bertanya lah kayak gitu. Kira-kira apa yang mau Anda tanyakan? Ajaran Yesus kah atau seperti apa? Kan kayak gitu. Biar saya kasih tahu semuanya. Ajaran Yesus yang benar itu kayak gimana? oh, jadi abang yang tahu tentang ajaran Yesus. Bang, saya punya kitab Anda dan saya baca gitu. Saya pelajari. Selama ini yang dilakukan oleh Kristen itu tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Abang Islam baru belajar tentang Kristen gitu. Bukan, kitab Anda ini 9 tahun saya baca sampai habis. Gitu ya. Iya, makanya saya tahu. Jadi jangan dikira bahwa saya baru aja baca kitab Anda, enggak, 9 tahun yang lalu, Bang. Sampai habis saya baca. Gak pernah ada Yesus itu mengajarkan Kristen. Apa yang dilakukan Kristen sekarang itu beda, keterbalikan dari ajaran Yesus. Nah, saya heran. Maksudnya abang Islam bisa mempelajari Alkitab, saya aja yang Kristen jarang baca Alkitab gitu loh. Waduh. Iya, saya yang Islam bisa ya baca Alkitab gitu ya. Kau yang Kristen aja nggak baca Alkitab gitu. Itulah Bang, ya pentingnya untuk apa? Pentingnya untuk kita belajar, bacalah gitu sebagai bahan kita, pembelajaran kita gitu. Bagaimana kitab suci Anda? Selain Alkitab ini Bang, saya juga baca Quran tiap hari. Ah, gitu. Ini kan untuk dipelajari, untuk diskusi dan menyampaikan kepada Anda bagaimana ajaran Yesus yang sebenarnya. Makanya saya bilang, ajaran Kristen sekarang di gereja itu bertentangan, keterbalikannya dengan ajaran Yesus. Serius? Abang tahu nggak Yesus itu punya Tuhan? Tidak tahu. Nggak tahu. Yesus itu bukan Tuhan Bang, dia hamba Tuhan dan dia mempunyai Tuhan. Nih, saya kasih tahu sama abang nih. Nih ya. Nih. Kitab Anda nih. Berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi. Dia punya Tuhan Bang, Yesus ini. Lalu ngapain kau sembah gitu? Ajaran Yesus ya Bang ya, Anda dilihat. Nih. Ada tertulis kata Yesus. Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti.
Gitu. Itu ajaran Yesus, menyuruh menyembah Allah, bukan menyembah dirinya gitu, Bang. Dan Anda perlu tahu, Bang. Nih, ya. Coba kita baca. Ini kitab Anda ya. Matius 7:21. Apa yang dikatakan Yesus? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Kira-kira menurut Abang yang memanggil Yesus ini Tuhan, agamanya apa? Masalah Kristen lah. Kristen, ya kan? Akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Gak pernah ada, Bang, kehendak Bapa di sorga ini untuk menyembah dan menuhankan Yesus. Gak pernah ada. Makanya kata Yesus seperti apa? Pada hari terakhir. Ya, ini pada hari terakhir nanti. Banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Kata Abang kan Kristen dan Katolik. Bukanlah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Maka apa kata Yesus? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, ya, nih Bang, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi, yang menuhankan Yesus, itu akan dia usir nanti. Kata Yesus pembuat kejahatan, yang menuhankan dia itu. Karena apa? Dia menyuruh menyembah Allah. Bukan menyuruh menyembah dirinya. Makanya nih, banyak kan, bukan orang setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan katanya. Jadi Yesus ini Bang, menolak dia dituhankan. Nah gitu. Makanya langsung diusirnya hari terakhir nanti. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi kalau Anda menuhankan Yesus Bang, mohon maaf, Anda akan diusir Yesus nanti gitu. Diusir dari mana? Karena dia adalah hamba Tuhan. Gitu. Karena dia hamba Tuhan gitu. Kalau kau malah menuhankan dia, maaf aja gitu. Kau akan diusirnya nanti. Jadi kalau Islam itu menuhankan siapa Bang? Kalau di agama Islam? Tuhannya Yesus juga. Tuhannya Yesus. Iya, Tuhannya Nabi Isa, Tuhannya Yesus. Islam itu menuhankan Tuhannya Nabi Isa atau Tuhannya Yesus. Dan juga menuhankan Tuhannya Nabi Musa, menuhankan Tuhannya Abraham. Atau itu Islam tuh. Yeah. Menuhankan Tuhannya Yesus. Mohon maaf Bang, saya memang kurang terlalu paham tentang agama sih. Tidak terlalu. Iya, setidaknya kan Abang tahu maksud saya gitu. Bagaimana ajaran sebenarnya ya dari yang diajarkan oleh Yesus gitu. Nah, Bang, sorry Bang. Abang ini udah sunat atau belum? Kalau saya sunat Bang, waktu kecil. Kecil. Terus makan daging babi. Ya makan sih. Alasannya apa? Alasannya apa? Ya, dari kecil tuh udah makan. Abang nggak tahu di kitab Abang babi itu haram. Ada perjanjian lama Kak, kalau nggak salah. Kenapa masih dimakan? Karena enak. Waduh. Aduh, banyak Bang daging-daging yang lain bisa dimakan, ngapain cuma makan daging babi? Iya. Masih banyak daging-daging yang enak. Daging sapi ke, daging kerbau ke, daging ayam. Jadi alasannya karena enak doang gitu ya? Gitu kan, mulai dari kecil kan udah makan daging babi Bang. Mulai dari lahir, mulai dari kecil lah. Padahal babi di kitab Anda haram, di kitab saya juga haram. Iya memang saya tahu ada di perjanjian lama. Kalau saya ingat sih di perjanjian lama ada. Karena enak tabrak aja gitu ya.
Itu rakus namanya, Bang. Iya, karena enak tabrak aja, rakus itu namanya. Aduh, Bang. Kenapa emang daging babi? Saya mau tanya serius nih, Bang, ya, sama Anda. Tolong dijawab jujur. Anda kan pemakan babi, ya. Daging babi itu memangnya membuat ketagihan atau seperti apa gitu? Sebenarnya tidak juga, Bang. Heeh. Tidak juga sih. Enggak juga bikin ketagihan, enggak gitu ya? Tidak. Kalau saya sih jarang, Bang. Kalau saya di sini udah jarang makan itulah. Hmm. Ya, itulah Bang, kalaunya Anda orang yang beragama, ya Anda pelajari kitab Anda pelajari juga yang saya sampaikan, ya, terus yang diharamkan itu dijauhi gitu. Oke, Bang. Oke. Ada lagi, Bang? Maksudku gini, kita kan nggak salah sama belajar toh. Saya kan memang tidak paham agama lah, tidak terlalu mengerti tentang agama ini. Yang saya tahu saya lahir dari lahir saya Kristen. Tuhan saya ini ya toh. Iya, Bang. Jadi saya tidak menyalahkan Anda karena tidak bisa saya itu memaksakan Abang itu harus lahir di rahim orang Islam, kan gitu. Nah, saya nggak memaksakan itu. Tapi demi keadilan Tuhan itu memberikan petunjuk kepada Anda melalui kitab sucinya. Nah, maka pelajari gitu. Pelajari. Mungkin siapa tokoh figur yang ada di Kristen, kan gitu. Ibaratnya Yesus. Bagaimana ajarannya. Gitu. Jadi Bang, gini Bang. Kalaunya orang mempelajari Yesus, itu saya yakin dia akan masuk Islam. Iya. Begitu ceritanya. Mempelajari, mengikuti apa yang dikatakan oleh Yesus. Jangan perkataan orang lain. Perkataan Yesus saja yang diikuti. Saya yakin dia bakal masuk Islam. Karena yang diucapkan oleh Yesus itu dilakukan oleh umat Islam semuanya. Contoh. Nih, contoh ya. Yesus sunat, umat Islam sunat. Terus Yesus tidak pernah makan babi, umat Islam tidak pernah makan babi. Yesus ketika katanya di tiang salib diturunkan, dia dikapani. Islam juga dikapani. Yesus ketika berdoa dia sujud, dahinya ke tanah. Lihat Islam, sholat dahinya ke lantai, sama kayak Yesus gitu. Makanya saya bilang pelajari kitab Anda, apa yang diajarkan oleh Yesus. Maka ketika Anda mengikuti Yesus, saya yakin gitu, Anda akan dapat hidayah. Karena apa? Apa yang dikatakan oleh Yesus itu umat Islam semuanya yang menerapkan. Begitu ya, Bang ya? Iya. Makanya saya bilang, Bang, Kristen itu keterbalikannya ajaran Yesus. Ajaran Yesus tidak ada Tritunggal, nggak ada. Allah 3 dalam 1 itu nggak ada dia pernah menyampaikan seperti itu. Tapi dia menyampaikan, hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Semua nabi penyampaian sama, Bang. Nabi Musa juga kayak gitu, Tuhan itu Esa. Abraham, Tuhan itu Esa. Yesus, Tuhan itu Esa. Nabi Muhammad, Tuhan itu Esa. Sama semua gitu. Kalaunya kita mengikuti ajaran para nabi, maka finishnya pasti ke Islam. Karena dilakukan oleh Islam semuanya gitu. Abang paham betul ya tentang Kristen ya, tentang Yesus gitu ya. Saya banyak membaca, Bang. Dari dulu saya pelajari kitab Anda nih. Saya baca tiap halaman, tapi 9 tahun selesainya. 9 tahun. Gitu. Kalau saya memang jadi banyak baca. Kalau saya memang tidak terlalu paham lah tentang agama saya, karena saya memang ibadah pun jarang tuh.
Baik, kalau seperti itu saya mau tanya, hakikat diri Anda. Kira-kira Anda itu diciptakan Tuhan buat apa, coba? Apakah Tuhan hanya ingin Anda makan, tidur, ke WC, makan, tidur, ke WC, sampai tua mati gitu? Apa seperti itu Tuhan menciptakan kita? Ya, Apakah seperti itu maunya? tidak lah. Kira-kira apa menurut Anda? Tuhan menciptakan Anda kenapa? Tuhan menciptakan kita itu untuk mengamalkan yang baik-baik selama hidup di dunia sih. Untuk pemikiran. Salah juga, Bang. Jadi kalau pemikiran abang gimana? Tuhan itu menciptakan Anda dan menciptakan saya. Karena apa? Karena Dia harus disembah. Dia ciptakan, ya, contoh nih saya ciptakan mainan ini harus menyembah saya gitu, sembah melulu nih mainan. Begitulah manusia, hidup kita ini digunakan untuk apa? Menyembah Tuhan yang benar. Makanya kan nggak heran saya Islam itu, ya, agama saya, Bang, ya, sehari itu 5 kali sholatnya. Bayangkan sehari 5 kali gitu. Karena apa? Hakikat diri, ya, fitrah kita. Memang kita itu diciptakan untuk menyembah Tuhan gitu loh. Jadi abang ini Untuk menyembah Dia yang menciptakan. Jadi abang ini tiap hari lima waktu sholat juga ini wajib Wajib lah, Bang. dilakukan. Ya itu karena itu loh fitrah kita gitu loh. Itulah kita harus menyembah Tuhan yang menciptakan kita. Maka dari itu kita diciptakannya agar kita menyembah Dia. Makanya sehari 5 kali, kalau bisa lebih lagi gitu. Lebih. Jadi nggak ada kalaunya Tuhan itu menciptakan kita hanya untuk makan, tidur, ke WC, menua, is that. Nggak ada. Kita itu makan agar sehat agar kita menyembah Tuhan yang menciptakan kita. Kan gitu. Kita lalu tidur istirahat agar kita sehat, berdiri untuk menyembah Tuhan yang menciptakan kita. Kayak gitu. Hidup itu memang seperti itu gitu loh. Oke bang, terima kasih pemahamannya sama saya tuh. Mungkin kapan-kapan bisa belajar.